Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, ini merupakan cabai rawit OR cempluk. Jadi buahnya sangat luar biasa lebat. Inilah keuntungan kalau kita menanam cabai rawit OR cempluk. Apakah salah satu keuntungannya? Nah, keuntungan yang pertama adalah perawatannya mudah, tahan daripada penyakit. Itu keuntungan salah satu cabai rawit OR cempluk. Jadi kalau kita merawatnya mudah, otomatis pasti hasilnya akan maksimal. Memang ada perbedaan dengan jenis-jenis cabai lain. Jadi buahnya di sini khususnya tidak terlalu besar, tetapi bobotnya luar biasa beratnya. Dan juga cabai rawit OR cempluk ini sangat pedas luar biasa. Jadi kita memakai sedikit saja sudah cukup sebenarnya. Lebih irit sebenarnya seperti itu. Dan juga kita melakukan perawatan cabai rawit OR cempluk ini seperti tadi saya sampaikan itu mudah sekali. Cukup hanya kita menggunakan pengocoran dengan kalsium boron, dengan penyempraian dengan unsur kalium fosfat dan boron, juga penyempraian dengan fungisida, itu hasilnya akan lebih maksimal. Buahnya akan lebih lebat, lebih kental, dan bobotnya akan lebih berisi. Dan khususnya cabai rawit OR cempluk ini lebih tahan dari serangan jamur, khususnya bercak daun, sehingga daunnya kelihatan tetap mulus walaupun sudah usia cukup lama sebenarnya cabai ini. Dia tahan daripada serangan hama penyakit, baik itu dari segi lalat buahnya, ataupun daripada segi pateknya, dari segi jamurnya. Tetapi memang poinnya sebenarnya adalah cabai apapun yang kita tanam atau varietas apapun yang kita tanam harus kita rawat dengan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga dengan cabai rawit OR cempluk ini. Walaupun dibilang perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan varietas lain, tetap saja kalau kita tidak rawat dengan baik, memberikan unsur hara, memberikan nutrisi, pengendalian penyakit ataupun pengendalian jamur, itu sama saja sebenarnya bisa saja diserang. Tetapi lebih menjamin keberhasilan kalau kita menanam jenis varietas OR cempluk ini. Tetapi memang perlu diingat kawan-kawan, kita menanam jenis cabai apapun kita tanam harus disesuaikan dengan kondisi setempat atau daerah setempat. Biasanya ada jenis-jenis cabai tertentu yang tidak laku di pasaran secara khusus. Tetapi di tempat kami ini, jenis cabai apapun yang kita tanam atau varietas apapun yang kita tanam selalu laku di pasaran dan harganya tidak jauh berbeda. Nah, kita ini lihat ini buahnya cukup besar sekali, sebesar jempol tangan dan warnanya merah mengkilap. Nah, ini kenapa bisa buahnya lebat, warnanya mengkilap, itu karena kita sering melakukan penyempraian yaitu interval seminggu sekali dengan unsur fosfat, kalium, dan boron. Juga kita melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Ini sangat-sangat penting sekali untuk tanaman cabai, khususnya di fase pembuahan seperti ini. Jika kita rutin memberikan unsur-unsur seperti kalium, fosfat, dan boron juga dengan unsur kalsium boron ini, maka tanamannya akan menjadi kuat, sehat, tidak mudah diserang oleh namanya penyakit jamur secara khusus seperti patek. Nah, inilah yang harus kita pahami di dalam budidaya tanaman cabai secara khusus, kawan-kawan. Jadi perawatan yang rutin itu akan menentukan hasilnya. Nah, ini buahnya sangat lebat luar biasa seperti ini. Kondisi tanamannya masih sehat. Jadi poinnya kalau tanaman sehat otomatis tanaman itu tidak mudah diserang oleh penyakit khususnya jamur. Dan memang kita menanam cabai ini dulunya merupakan di lahan bekas, kawan-kawan. Ini dulu adalah bekas tanaman terong lahannya. Nah, kita hanya mencabut tanaman terong, kemudian melakukan sterilisasi lahan dengan menggunakan bahan jamur trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Dan 5 hari berikutnya kita juga melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Itu yang kita lakukan. Dan di usia 75 HST, kita melakukan pemberian pupuk susulan dengan menggunakan SP36 dan dicampur dengan NPK 1616.
Dosis yang kita pakai per lubang tanam di lubang susulan itu 1 sendok makan. Sehingga buahnya lebat luar biasa seperti ini. Sedangkan untuk pengendalian daripada keriting daun, kita memakai bahan aktif abamectin dan mereknya memang sering kita rolling, kadang-kadang Abasel, Demolis dan lain sebagainya. Untuk pengendalian lalat buah, kita memakai bahan aktif Asepat di rolling dengan Prepinopos, itu biasa yang kita lakukan. Sedangkan untuk obat jamurnya, itu kita memakai dari awal adalah bahan aktif Mancozeb dicampur dengan Cabriotop. Sedangkan kemarin, beberapa minggu kemarin, kita memakai Amistrastop dicampur dengan Dextraronil. Ini tujuannya agar tanaman tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi biasanya susah untuk pemetikan dan perawatannya, kawan-kawan. Jadi kalau secara otomatis kalau kita merawat tanaman dengan benar, dengan teliti, maka akan menghasilkan buah yang super lebat seperti ini. Dan inilah kunci daripada keberhasilan tanaman cabai yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kita harus memberikan unsur-unsur yang tepat di masing fasenya, yaitu dengan khususnya di fase pembuahan seperti ini, jangan meninggalkan yang namanya kalsium. Karena itu sangat-sangat penting sebagai pencegahan untuk antranoksa atau patek. Jika tanaman sudah terserang antranoksa, akan mengalami namanya kegagalan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Jadi perawatan cabai rawit OR cempuk ini sangat mudah sebenarnya, sangat menjanjikan daripada hasilnya karena lebih mudah dibandingkan dengan jenis yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.